You want me to put the hammer down? Membahas tentang Kapten Amerika tentunya tidak lepas dari perisainya yang sangat ikonik. Akan sangat menarik jika kita melihatnya dari sisi sains. Perisai tersebut digunakan oleh Kapten Amerika sebagai senjata juga pelindung bagi dirinya. Tapi pernahkah kalian bertanya, terbuat dari apa bahan perisainya tersebut yang bisa menahan berbagai peluru, ledakan, bahkan ketika jatuh dari ketinggian? Mari kita bahas. No, that's just a prototype. What's it made of? Vibranium. It's stronger than steel and a third the weight. What do you think? Yes, I think it works. Perisai ini terdiri dari kombinasi unik vibranium, paduan baja, dan katalis ketiga yang masih tidak diketahui. Di dunia Marvel, vibranium adalah logam yang langka dan sangat kuat yang ada di Wakanda. Mereka telah menyembunyikan vibranium ini dari di dunia luar dan menggunakannya di dunia mereka, sehingga digunakan untuk membangun Wakanda dan menjadi tempat yang paling canggih dan maju di dunia Marvel. Vibranium ini juga digunakan pada kostum Black Panther yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang sangat luar biasa. Menurut fisikawan Kyle Hill dari Because Science, vibranium adalah campuran sempurna dari sifat-sifat lentur dan elastisitas. Lalu di mana kita bisa mendapatkan vibranium? Nyatanya vibranium di dunia kita sama sekali tidak ada. Itu hanyalah fiksi dan hanya ada di dunia Marvel. Tetapi bukan berarti vibranium ini berasal dari hayalan semata atau datang dari mimpi. Hal ini sudah merujuk pada sains yang mana pada kehidupan kita, teknologi dan sains berkembang sangat pesat. Bahkan belakangan ini, peneliti sains sudah menemukan sebuah material yang kuatnya 200 kali lipat dari baja. Kembali ke perisai Kapten Amerika. Pertama, kita tidak harus sepakat, tetapi menurut asumsi pribadi bahwa perisai Kapten Amerika ini tidak konsisten, begitu juga dengan kekuatannya. Kita melihat kalau Kapten Amerika jatuh dari atas gedung dan mendarat tepat di atas perisainya. Tidak menyebabkan patah tulang atau cedera serius, ia hanya seperti terjatuh dari atas kasur. Mungkin kita bisa mengambil asumsi kalau perisainya itu bisa menyerap energi kinetik. Jika kita mengambil asumsi bahwa perisai tersebut dapat menyerap energi kinetik, maka itu tidak akan menjadi senjata yang efektif. Karena jika begitu, memukul musuh dengan perisai tersebut akan memukul mereka seperti menggunakan bantal. Karena energi yang digunakan untuk memukul mereka dengan perisai akan diserap dan tidak menyebabkan kerusakan atau cedera yang serius. Demikian pula perisai tidak akan bisa memantul sama sekali. Karena kita melihat di beberapa pertarungan Kapten Amerika, dia melemparkan perisainya untuk melumpuhkan musuh dan sesekali memantulkannya, lalu perisai itu kembali pada dia. Kita juga sering melihat Kapten Amerika menggunakan perisainya untuk menahan peluru dan ledakan. Ia bahkan menggunakannya untuk membelokkan peluru ke arah musuh dan membunuh mereka. Tentunya jika kita menggunakan teori ini, sudah bisa dipastikan bahwa teori ini salah. Karena perisainya tidak akan melukai musuh. Perisainya tidak akan memantulkan, begitu juga dengan tembakan musuhnya. Karena jika perisai itu menyerap energi, harusnya peluru itu jatuh ke bawah. Untuk contoh ini, mari kita asumsikan bahwa energi setiap peluru diserap dengan benar. Musuh menembakkan peluru 762 x 51 mm yang menghasilkan sekitar 4000 Joule energi di moncongnya. Yang mana tembakan ini memiliki kecepatan 2000 hingga 6000 putaran per menit. Mari kita asumsikan bahwa ia menembak pada 2400 rpm. Ini setara dengan 40 putaran per detik. Jika ditembakkan dengan kecepatan itu selama 10 detik saja, energi total semua putaran adalah 4000 dikali 40 dikali 10. Hasilnya adalah 1.600 Joule. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi kemana perginya energi tersebut? Mari kita asumsikan bahwa energi itu sepenuhnya diubah menjadi panas. Sekarang kita akan menggunakan persamaan panas spesifik untuk mengetahui seberapa panas perisai akan menyerap energi tersebut. Kita tidak tahu berapa panas spesifik perisai Kapten Amerika, tapi mari kita gunakan panas spesifik baja untuk mendapatkan sedikit gambaran. Jadi sekarang kita dapat memasukkan angka-angka dan memecahkan T atau perubahan suhu.
Ternyata suhu perisai akan naik 190 derajat atau 343 Fahrenheit dan itu akan langsung mengakibatkan luka bakar tingkat 3. Jadi apa yang kita pelajari dari ini? Bahkan perisai Kapten Amerika pun tidak bisa mengalahkan hukum fisika. Jika perisai dapat dengan sempurna menyerap energi kinetik dari peluru saja, energi panasnya masih akan tetap menyebabkan cedera serius pada penggunanya. When this perfectly shaped Captain America shield hits something, nor do we see it significantly heat up. So after it absorbs kinetic energy, where does it go? The only plausible option is that the shield absorbs kinetic energy and then that energy is returned to the shield. But metals are incredibly elastic, even more so than rubber. There is actually a measure of how good a material is at absorbing and returning kinetic energy called the coefficient of restitution. Vibranium absorbs kinetic energy, meaning that it should be elastic and the shield is nigh indestructible. Lalu mengapa perisai Kapten Amerika selalu kembali padanya? Itu hanya karena pelatihan dari Kapten Amerika. Fakta bahwa serum Super Soldier meningkatkan refleks dan kecerdasannya. Dia menguasai penggunaan perisai itu sampai dia bisa mengarahkannya dengan tepat, sehingga perisai itu akan selalu kembali padanya. Apa yang dilakukan oleh Kapten Amerika mungkin terlihat sangat mudah, tapi bisa kita lihat seperti yang dilakukan oleh Sam di Winter Soldier. Perisai ini tampaknya mengikuti hukum tumbukan elastis yang berarti momentum dan energi kinetik kekal setelah tumbukan mirip dengan ayunan Newton. Jika vibranium adalah logam magnet, Kapten Amerika dapat mengambil perisai tersebut dengan menempelkan magnet genggam ke lengannya. Konsep ini direplikasi oleh James Hobson dari channel The Hacksmith. Hobson mengambil ide ini dari fiksi dan membuat prototipe yang nyata dan berfungsi. Lalu bagaimana dengan vibranium yang digunakan kostum Black Panther? Bagaimanapun juga, vibranium dalam setelan Black Panther bekerja dengan cara yang sama, yaitu menyerap energi kinetik. Dan mungkin T'Challa menambah sistem nanoteknologi dalam kostumnya, sehingga dia bisa menentukan kapan energi itu menyerap atau memantulkannya kembali ke musuh. Sedangkan perisai Kapten Amerika, bahan yang sama, namun tanpa bantuan teknologi. Vibranium material ekstraterestrial memberikan sifat kelengkungan dan kepadatan elemen di dalam perisai untuk mematikan atau menyerap energi berbasis getaran yang digunakan terhadap perisai ketika dipukul. Kita juga melihat perisai Kapten Amerika menerima pukulan dari Mjolnirnya Thor yang menyebabkan hutan di sekitarnya tumbang karena adanya gelombang yang dihasilkan. Combining vibranium, iron, and a third unknown component. This is true. Also, vibranium's a fictional metal, Ben. You know that, right? It's not real. That doesn't explain the shield's ability to absorb kinetic energy, which supposedly comes from the vibranium alloy, right? The shield seems to actually reflect vibration rather than absorb it. Remember that time Thor hit Cap's shield with his hammer? You want me to put the hammer down? Maybe the shield reached its absorption limit because the impact from the hammer was so powerful? Mengapa perisai Kapten Amerika bisa hancur oleh pedangnya Thanos? Mari kita diskusikan di kolom komentar.